Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kansa Azmi Hanifah. Saya dari kelas 10 Bahasa dan saya absen 13. Jadi, saya ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok saya bersama Lovely Adinda Faras mengenai hijrah ke Habasyah. Perjuangan Nabi Muhammad SAW di dalam menegakkan agama Islam tidak mudah. Pada awalnya, banyak yang menentang usaha tersebut. Bermacam-macam gangguan dan penghinaan ditujukan orang-orang Quraisy kepada Nabi, sedangkan pengikut Nabi menerima bermacam-macam siksaan. Melihat berbagai macam siksaan dan cerita yang dialami oleh kaum muslimin sementara beliau tidak bisa melindungi mereka, maka Rasulullah SAW berkata, "Tidakkah sebaiknya kamu sekalian pergi ke Habasyah? Sesungguhnya di sana ada seseorang raja yang tidak ada seorang pun teraniaya di sisinya. Tinggallah di negeri itu, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan dan jalan keluar dari apa yang kalian alami saat ini." Pada tahun 615 Masehi atau tahun kelima kenabian, berangkatlah kaum muslimin menuju Habasyah. Rombongan pertama dipimpin Utsman bin Affan berjumlah 15 orang yang terdiri dari 11 laki-laki dan 4 wanita. Kaum muslimin mempersiapkan rombongan untuk berhijrah ke Habasyah dengan jumlah yang lebih banyak, yaitu 83 orang laki-laki, 11 orang wanita Quraisy, dan 7 orang wanita asing. Akan tetapi, hijrah yang kedua ini lebih berat tantangannya karena berbagai cara dilakukan oleh kaum kafir Quraisy untuk menggagalkannya. Melihat situasi seperti itu, Utsman berkata, "Ya Rasulullah, kami telah berhijrah yang pertama kepada Najasyi dan kali ini yang kedua, tapi engkau tidak juga ikut bersama kami." Rasulullah SAW berkata, "Kalian berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepadaku. Kalian mendapatkan kedua hijrah ini semuanya. Kalau begitu, cukup kami saja ya Rasulullah," kata Utsman. Kemudian diusul rombongan yang kedua dipimpin Ja'far bin Abi Thalib berjumlah hampir 100 orang. Kedatangan kaum muslimin ke Habasyah diterima oleh Raja Najasyi dengan baik. Mereka mendapat perlindungan dan bantuan bahan makanan. Perlakuan Raja Najasyi terhadap umat Islam tersebut membuat kaum kafir Quraisy sakit hati. Mereka mengutus Amru bin Ash dan Abdullah bin Rabi'ah untuk menghadap Raja Najasyi. Kedua utusan itu berkata kepada Raja Najasyi, "Wahai Raja, mereka telah pergi dari negeriku dan datang ke negerimu. Mereka orang-orang yang bodoh. Mereka telah melepaskan agama nenek moyang kami dan telah masuk agama baru yang kami dan kamu tidak mengetahuinya. Maka kami diutus oleh pemimpin-pemimpin kami untuk minta kepadamu agar mereka dikembalikan kepada kami." Raja Najasyi tidak mau memenuhi permintaan utusan itu sebelum mendengar keterangan dari kaum muslim. Lalu Raja Najasyi bertanya kepada umat Islam, "Agama apakah yang menyebabkan kamu sekalian keluar dari agama nenek moyangmu dan tidak mau masuk agamaku?" Kaum muslimin yang diwakili Ja'far bin Abi Thalib menjawab, "Wahai Raja, kami dahulu orang jahiliyah, menyembah berhala, memakan bangkai, berbuat jahat, memutuskan hubungan persaudaraan, dan orang-orang kami memperbudak yang lemah. Lalu datang utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu seorang di antara kami, kaum Quraisy, kami mengenal akhlaknya yang mulia, yaitu jujur, menepati janji, dan pemaaf. Beliau mengajak kami untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa, menyuruh kami berkata yang benar, bersikap jujur, adil, memenuhi amanah, menyambung persaudaraan, serta berbuat baik kepada tetangga. Beliau melarang kami berbuat jahat, berkata kotor, makan harta anak yatim dengan jalan yang tidak halal, dan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kami menerima ajakannya untuk masuk Islam. Kaum Muhajirin itu menetap di negeri Habasyah dalam keadaan aman dan sentosa. Namun, tatkala mereka mendengar tentang hijrahnya Rasulullah SAW ke Yatsrib, maka pulanglah mereka ke Mekah
untuk ikut serta dalam hijrah Rasulullah SAW ke Yastrib. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.